Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Prasetyaning Rahayu dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 25. Saya akan mempresentasikan tentang pergerakan nasional. Terima kasih, semoga dilihat. Timbulnya kesadaran baru dengan cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandai lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan bangsa periode ini dikenal pula dengan sebutan kebangkitan nasional. Istilah pergerakan nasional lainnya juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan atau masa revolusi fisik. Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional, karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. Artinya, pergerakan tersebut merupakan refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan ketika itu. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa merupakan cita-cita nasional dan usaha terorganisir. Ini adalah sebuah pergerakan nasional. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri atau internal, antara lain digambarkan sebagai berikut. 1. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. 2. Adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. 3. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Budi Utomo, organisasi yang diawali Dr. Wahidin Sudirosodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Pada 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia yang beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serikat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SDI dirubah menjadi Serikat Islam dan diketuai oleh Hostejo Kroaminoto pada 1912. SDI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada 1921 SDI terpecah menjadi dua kubu, yaitu si putih dan si merah. Si putih berpusat di Yogyakarta dan si merah berpusat di Semarang. Indis Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangka, yaitu Dr. F. Dewis Dekker dan Nudirja Setiabudi atau R.M. Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Tijopto Mangunkusumo. Indis Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang ke Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh R.M. Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlanders was. Seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Perhimpunan Indonesia, organisasi yang didirikan oleh Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indesvereniging oleh Sultan Kasajangan Saripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang bergabung adalah Muhammad Hatta, Tijipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Poetra dan menjadi Indonesia Merdeka.
Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan presentasi dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata dan pengucapan yang salah.